para supporter timnas Indonesia memberikan reaksi secara langsung kepada Yeom Ki-hun yang terpilih sebagai asisten pelatih baru Shin Tae-yong. Pada Selasa kemarin, kabar mencuat bahwa Yeom Ki-hun terpilih sebagai asisten pelatih baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia yang kerap mengalami kesulitan untuk mencetak gol pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan Yeom Ki-hun telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Selasa kemarin. Para supporter timnas Indonesia terlihat antusias karena telah langsung berkumpul di kolom komentar media sosial Instagram Yeom Ki-hun sejak Selasa kemarin untuk menyambut kedatangannya. Tercatat hingga berita ini dibuat, ada lebih dari 1.000 komentar dalam unggahan kedua terkini Yeom Ki-hun di Instagram yang terunggah pada 15 September 2023 lalu. Sebagian besar di antaranya adalah netizen Indonesia yang menyematkan bendera Indonesia untuk menyambutnya. Banyak dari mereka yang mempertanyakan kapan sang pelatih akan mulai bekerja. Tentunya, Yeom Ki-hun diharapkan untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sebab, skuad Garuda akan segera tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan putaran ketiga dimulai pada September mendatang. Satu lagi pemain keturunan kelahiran Belanda yang mempunyai prospek cerah untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dia adalah Miliano Jonathans, winger SBV Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Usianya baru 20 tahun. Namun, ia telah 20 kali bermain di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Darah Depok, Jawa Barat, mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans. Sebab, neneknya berasal dari kota belimbing itu. Keluarga saya sudah pernah ke Indonesia, dan mereka sangat menyukainya di sana. Mereka juga mengunjungi keluarga ayah saya di Depok dan menurut mereka itu sangat menyenangkan. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil, tapi untuk saat ini saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Dia sangat jago memasak. Keluarga saya mengunjungi keluarga kami di Depok bulan lalu, dan mereka menceritakan tentang sejarah nama keluarga kami. Keluarga saya merasa ini sangat menarik. Sungguh luar biasa bisa belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga kami, ujar Miliano Jonathans. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Miliano Jonathans adalah produk dari Akademi Vitesse yang dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Namun, karena masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim U21. Pada musim lalu, Miliano Jonathans mencatatkan 7 penampilan bersama Vitesse di Eredivisie plus Piala Belanda dengan total 119 menit di lapangan. Ada penyebab mengapa jumlah penampilannya tidak terlalu banyak. Pada September 2023, ia mengalami cedera ACL yang memaksanya absen hingga akhir musim. Untuk musim depan, Miliano Jonathans harus bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda karena Vitesse terdegradasi dari Eredivisie pada musim lalu. Pada awal Juli 2024, Miliano Jonathans mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, Hamdan Hamedan, yang notabene berpengalaman mengurus naturalisasi. Beberapa tahun lalu, Shin Tae-yong begitu menginginkan Emil Audero Mulyadi dinaturalisasi. Namun, kala itu sang pemain tidak menunjukkan respons positif. Bahkan, ayahnya terang-terangan menolak dengan alasan prestasi timnas Indonesia yang jeblok. Namun, belakangan seiring meroketnya prestasi timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang kini dipinjamkan ke Inter Milan itu tampaknya mulai berubah pikiran. Emil beberapa hari lalu mendadak memasang bendera Indonesia di profil akun Instagramnya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui memfollow akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir mendadak menemui mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti beberapa hari lalu. Sejumlah netizen pun mengaitkan pertemuan Erick dan Moratti itu dengan rencana naturalisasi Emil Audero. Australia turut mengambil langkah serupa dengan timnas Indonesia.
menjelang pertarungan kedua negara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah finish sebagai runner-up grup F di putaran kedua, timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga dengan menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat. Australia merupakan salah satunya, dan tim berjuluk The Socceroos itu akan menjadi lawan kedua timnas Indonesia. Tentunya, menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat, timnas Indonesia perlu berbenah untuk menciptakan skuad yang mumpuni agar bisa bersaing. Salah satu masalah yang dihadapi timnas Indonesia adalah lini serang, karena tumpulnya para penyerang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memboyong Yeom Ki-hun dari Korea Selatan untuk membantu membereskan masalah tersebut. Australia pun turut mengambil langkah serupa dengan mendatangkan sosok baru untuk meramaikan staf kepelatihan. Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan kehadiran asisten pelatih baru untuk Graham Arnold. Dia adalah mantan pemain timnas Australia, Luke Wilkshire, yang sebelumnya pernah ikut dalam staf kepelatihan tim muda Australia pada Piala Asia U20 2023. Namun, tidak dijelaskan bahwa Wilkshire bakal menjabat sebagai asisten pelatih yang meningkatkan sektor apa di skuad Australia. Yang jelas, dia merupakan bagian dari staf kepelatihan Graham Arnold di Timnas Australia Senior. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda Jens Raven, kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Namun, ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Myliam Manhoef. PSSI sendiri juga dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Stoke City tersebut. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Myliam Manhoef sebagai salah satu target buruan, selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Myliam Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen, yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Joe Aon. Hadirnya nama Myliam Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. Harga pasar Ole Romeni kebanting dengan striker keturunan yang baru-baru ini mencuat, yakni Daan Rots. Bukan hanya itu, statistik pemain berdarah Palembang ini juga lebih ganas. Timnas Indonesia dikabarkan sedang mengincar striker keturunan Jelang menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ole Romeni pun menjadi yang terdepan dirumorkan membela timnas Indonesia, sebab ia mengklaim sudah dihubungi oleh PSSI. Kendati demikian, penyerang FC Utrecht ini masih belum memutuskan apakah memang berniat memperkuat skuad Garuda. Di tengah Ole Romeni yang masih belum jelas, muncul striker baru yang disebut bisa menjadi penggantinya. Adalah Daan Rots yang memiliki keturunan Palembang dari sang kakek. Sosok Daan Rots sendiri ternyata lebih ganas ketimbang Ole Romeni. Hal itu terlihat dari perbandingan di musim lalu. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ole Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja.
Bukan hanya dari statistik saja, harga pasar Ole Romeni juga kebanting dari Daan Rots. Bahkan penyerang FC Twente ini unggul 8 kali lipat. Striker berusia 22 tahun ini memiliki harga pasar sangat tinggi mencapai 121,67 miliar. Sementara Ole Romeni 19,1 miliar.